Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Yananta, senior tutor untuk mata kuliah perpajakan. Di sini langsung aja kita ke soalnya. Di sini udah ada soal perpajakan dari tahun sebelumnya. Nah, untuk soal yang pertama yaitu pada 2020, PT Sultan Bumi memiliki penghasilan kena pajak Indonesia yaitu 300 juta, kerugian di Malaysia 50 juta dengan tarif 24%, penghasilan di Jepang 190 juta dengan tarif 30%, laba usaha di Singapura 230 juta dengan tarif 20% dan royalti dari Vietnam 105 juta dengan tarif 22%. Di sini kita disuruh untuk menghitung PPh 24 dari PT Sultan Bumi. Nah, untuk caranya, yang pertama kita menotal terlebih dahulu untuk semua pemasukan atau penghasilan. Di sini Malaysia tidak masuk karena Malaysia merupakan kerugian. Jadi kita menghitung yang penghasilan semua. Dari penghasilan Indonesia yaitu adalah 300 juta, ditambah penghasilan Jepang 190 juta, penghasilan Vietnam 230 juta, dan royalti Vietnamnya 105 juta. Kalau kita total ketemu hasilnya adalah 825 juta. Nah, setelah itu kita lanjut untuk menghitung kredit pajak yang diperbolehkan, yaitu caranya adalah 825 juta itu kita kali dengan 22%. 22% ini sifatnya paten, jadi akan selalu dikalikan dengan 22%. Hasilnya yaitu adalah 181.500 juta. Nah, setelah itu kita lanjut untuk mencari yang namanya batas maksimum yang diboleh kreditkan. Ini kita hitung setiap negara. Jadi yang pertama dari negara Jepang, kita hitung terlebih dahulu untuk PPh terhutangnya itu didapatkan 190 juta, kita taruh di sini dan kita kali 30%. 30% dari mana? 30% dari tarif yang Jepang ini. 30%. Setelah kita kali ketemu hasilnya 50 juta, lalu kita hitung juga kita bagikan 190 juta dibagi 825, lalu kita kali dengan 181.500 juta. Ketemu 41.800. Nah, kita udah ketemu maka kita pilih dari 57 dengan 41.800 juta ini yang paling terkecil. Dikarenakan yang paling terkecil adalah yang bawah ini, maka kita ambil yang bawah. Untuk yang 57 ini kita sampingkan terlebih dahulu. Lalu yang selanjutnya negara Singapura. Untuk negara Singapura ini PPh terhutangnya yaitu 230%. 230 juta dikali Singapura dikali 20%. Ketemu 46 juta. Lalu untuk yang kedua 230 juta dikali 825 juta dibagi lalu dikali 181.500 ketemunya 50,600 juta. Nah, dari yang pertama dan yang kedua ini dapat diketahui bahwa yang paling kecil adalah 46 juta. Maka kita ambil yang 46 juta, yang 50,600 juta ini kita sampingkan terlebih dahulu. Lalu selanjutnya ada negara Vietnam. Untuk PPh terhutangnya yaitu adalah 105 juta, kita kali dengan 22%, ketemu 23.100. Lalu yang cara kedua 105 juta kita dibagi 825 juta, lalu kita kali 181.500, ketemunya 100 juta. Nah, di sini untuk yang pertama dan yang keduanya sama-sama 23 juta 100, maka kita bisa pilih salah satu. Nah, langsung aja kita total untuk mendapatkan PPh 24-nya. Jadi PPh 24 itu adalah kita ambil dari setiap negara tadi yang 41,8 ditambah 46 juta, lalu ditambah 23.100 juta. Ketemunya ya untuk PPh-nya adalah 110.900 juta. Jadi PPh yang dibayar, besaran PPh untuk PT Sultan adalah ini tersebut. Oke, itu untuk soal nomor 1. Untuk soal nomor 2 yaitu adalah pada tahun 2019 PT Jaya Raya memiliki laba fiskal
298 juta, lalu kerugian yang belum dikompensasinya pada 2017 adalah 20 juta, dan PPh-nya sebesar PPh 22-nya sebesar 12 juta, PPh 23-nya sebesar 18 juta, PPh 24-nya sebesar 10 juta, 8250, PPh 4 pasal 2, 5 juta. Nah, di sini kita disuruh untuk menghitung yang namanya PPh 25 pada tahun 2020 untuk PT Jaya Raya. Nah, jadi langsung aja kita cari terlebih dahulu labanya. Di sini ketahui bahwa laba fiskalnya 298. Kita taruh di sini 298. Lalu untuk kompensasi kerugiannya di sini diketahui 20 juta. Nah, berarti langsung aja kita kurangi antara laba dan kompensasi kerugian, maka ketemu hasilnya 278 juta. Nah, lalu untuk PPh terutangnya, yaitu adalah 22% dikali sama hasil yang tadi 278 diketemui yaitu adalah 61,160 juta. Nah, setelah kita udah ketemu PPh terutang, kita lanjut untuk mencari kredit pajak. Nah, di sini kan ada PPh, maaf. Nah, di sini kan ada PPh 22, 23, 24, PPh 4 asal 25 pasal 2. Nah, tapi yang dimasukkan ke dalam kredit pajak hanya PPh 21, 22, 23, dan 24. Jadi untuk PPh 4 pasal 2 ini tidak termasuk. Nah, di sini karena ada PPh 22, 23, 24, maka kita masukkan ke dalam kredit pajak. Lalu dan yang PPh 22-nya 12 juta, 23-nya 18, 24-nya 10 juta 250. Kita total. Nah, di sini kita kurangi, tapi dikuranginya mulai dari ini, 61 juta 160 dikurangi 12 juta, dikurangi 18 juta, dikurangi 10, dikurangi 10 250 juta, maka hasilnya adalah 20 juta 910 ribu. Nah, ini termasuk ke dalam lebih bayar. Lalu selanjutnya kita menghitung untuk PPh-nya. Nah, di sini PPh-nya untuk PPh 25 adalah dari hasil kredit pajak ini yang 20.910.000 ini dibagi 12 karena kan 1 tahun. Yaitu ketemu 1.742.500 untuk per bulannya atau setiap bulan. Lanjut untuk nomor 3, kapankah pajak dapat memungut PPN dan sebutkan persyaratannya. Nah, jadi pada dasarnya semua barang itu dapat dikenakan PPN kecuali undang-undang menetapkan sebaliknya. Dan untuk syaratnya yaitu adalah bisa dibaca di sini bahwa barang berwujud yang diserahkan merupakan barang kena pajak, barang tidak wujud yang diserahkan merupakan barang tidak kena pajak, penyerahan dilakukan dalam daerah pabean, penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaan dan dilakukan oleh pengusaha. Lalu untuk nomor 4, sebutkan dokumen apa saja yang dipersamakan oleh faktur pajak. Yaitu ada banyak, tapi di sini saya ambil beberapa, yaitu ada SPPB, lalu bukti tagihan atas penyerahannya setelah komunikasi, lalu ada stroke, ada bukti tagihan atas penyerahan listrik, lalu ada bukti tagihan atas penyerahan BKP dan CKP. Lalu untuk nomor 5, sebutkan 5 jasa yang tidak dikenakan pajak penambahan nilai, yaitu ada banyak sebenarnya, tapi saya ambil 5, yaitu ada jasa asuransi, jasa pendidikan, jasa tenaga kerja, jasa pelayanan sosial, dan jasa keagamaan. Baik, kita lanjut ke soal yang B. Di sini PT TBK menjual barang-barang elektronika selama bulan Juli 2022 dan transaksinya dapat dilihat sebagai berikut. Di sini kita disuruh untuk meminta besaran PPN keluaran dan juga PPN masukan, dan disuruh untuk menghitung PPN yang harus dibayar pada masa bulan Juli 2020. Nah, ini caranya adalah kita hitung untuk setiap transaksi terlebih dahulu. Untuk transaksi yang pertama, yaitu melakukan penjualan konsumen sebesar 400.950 sudah termasuk PPN. Nah, maka PPN-nya adalah 4.950.000 kita kali sama 10%. Nah, di sini kita masih pakai yang 10%, dikarenakan kalau misalnya masih di bawah 2021 ke bawah itu kita masih pakai tarif 10%, sedangkan kalau sudah 2022 baru kita pakai tarif yang
11%. Tapi di sini dikarenakan untuk soalnya masih 2020, maka kita pakai tarif 10%. Nah, untuk 10% ini hasilnya ketemu 495.000 dan hal ini termasuk ke dalam PPN keluaran. Nah, untuk yang tarif kedua, transaksi kedua di mana melakukan penyerahan BKB yaitu sebesar 880 juta. Maka untuk DPP-nya yaitu 100% kita bagi 110%. Nah, 110 ini dari 100 ditambah tarifnya yang 10 tadi. Lalu kita kali 880 juta. Ketemu hasilnya adalah 800 juta, maka untuk PPN-nya adalah 10% dikali 800 juta, ketemu 80 juta. Ini adalah PPN keluarannya. Lalu untuk transaksi ketiga, yaitu adalah PT Baurmanas membeli gudang dengan tanah yaitu 750 juta dan biaya pembangunannya adalah 500 juta. Maka hasilnya 20% dikali 10% dikali 125 ketemu hasilnya 25 juta untuk PPN keluarannya. Lalu transaksi 10 Juli yaitu adalah menyumbang satu buah televisi harganya 5 juta dan termasuk keuntungan 250. Berarti untuk DPP-nya adalah 5 juta. Kita kurangi 250, ketemunya 4 juta. Ketemunya dalam 4.750. Nah, untuk PPN-nya yaitu adalah 10% kita kali sama DPP-nya tadi, ketemunya 475.000 untuk PPN keluarannya. Lalu untuk soal E, di mana membeli sebuah mobil box harga 560.725.000. Nah, maka untuk perhitungannya yaitu adalah 100 dibagi 110 dikali 560.725.000, maka ketemu 509.750.000. Untuk PPN-nya adalah 10%, kita kali dengan 509.750, ketemu 50.975.000 untuk PPN masukannya. Lalu untuk yang F, yaitu adalah melakukan ekspor 75 juta. Nah, di sini kalau ekspor tidak dikenakan tarif pajak alias dikali 0%, maka hasil PPN-nya adalah 0. Lalu untuk soal yang transaksi yang 20 Juli, di sini diketahui bahwa mengimpor barang harga faktur 100.000 dolar, dan untuk asuransinya 5% dan untuk biaya angkutnya 10%. Biaya masuknya 20%, biaya masuk tambahannya 10%, dan untuk harga kursnya ada 15.000. Lalu kita hitung aja untuk harga fakturnya tadi diketahui 100.000, biaya asuransinya 5% kita kali dengan 100.000 maka 5.000 dolar. Lalu biaya angkutnya tadi 10%, 10% kita kali 100 dolar, 100.000 dolar ketemu 10.000 dolar. Lalu untuk shift-nya yaitu totalnya dari 100.000 dolar ditambah 5.000 ditambah 10.000 adalah 115.000 dolar. Nah, kita ubah dalam bentuk rupiah, maka 115.000 kita kali dengan harga kursnya yang ini yaitu adalah 15.000, maka ketemu 1.725.000.000. Nah, untuk selanjutnya kita hitung biaya masuknya. Biaya masuknya tadi ketemu 20%, kita kali dengan shift-nya, maka ketemu 345 juta. Untuk biaya masuk tambahannya 10 juta, kita kali sama shift-nya, maka ketemu 172.500 juta. Nah, maka untuk biaya impornya, yaitu di total dari shift ini 1.725 ditambah 345 ditambah 172.500. Ketemunya adalah 2.242.500. Maka untuk PPN-nya adalah 10% kita kali dengan total impornya. Maka ketemu 224.250 untuk PPN masukannya. Besaran PPN keluarannya
adalah 105.970. Hal ini didapatkan dari total semua PPN keluaran 80 juta dari 4 ini ditambah, lalu dari yang 49.500.000 ditambah 80 juta ditambah 25 juta lalu ditambah 475.000. Itu totalnya semuanya adalah 105.970.000. Lalu untuk PPN masukannya juga sama, yaitu ini ditambah dengan ini 50.975.000 ditambah sama yang 224.250.000. Nah, lalu untuk PPN yang harus dibayar bulan Juni yaitu adalah PPN keluaran dikurangi PPN masukan. Nah, di sini dapat diketahui bahwa PPN masukannya itu lebih besar daripada PPN keluaran. Maka hasilnya itu minus, yaitu 169.255.000 dan diketahui bahwa PPN-nya merupakan PPN lebih bayar. Baik, itu saja penjelasan dari saya untuk mata kuliah perpajakan. Terima kasih.